Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba berbagi dengan kawan-kawan semuanya untuk membahas tentang TKB 01 yaitu logika berpikir kritis. Untuk itu ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng serta share pada kawan-kawan yang lain. Bapak Ibu sekalian, karena soalnya nanti di sini kalau tahun kemarin ya, ini tahun kemarin ini soalnya 20 dan waktunya 30 menit. Satu soal hanya diberikan waktu 1,5 menit ya. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama kita harus mengenal yang namanya negasi atau ingkaran atau penyangkalan ya. Jika suatu pernyataan P itu benar, maka ingkarannya Q akan bernilai salah. Begitu pula sebaliknya. Artinya kalau pernyataannya itu salah, maka ingkarannya adalah benar. Maksudnya seperti itu. Kita contohkan, P-nya adalah besi memuai jika dipanaskan. Pernyataan ini adalah benar. Maka negasi P atau pernyataan salahnya adalah besi tidak memuai jika dipanaskan. Itu adalah pernyataan yang salah. Kemudian P adalah semua unggas adalah burung. Ini kan pernyataan salah ya. Semua unggas adalah burung. Maka negasinya adalah ada unggas yang bukan burung. Artinya tidak semua ya. Tidak semua laki-laki gitu ya. Oke, lanjutkan Bapak Ibu supaya dipahami betul. Nah, ini supaya dipahami Bapak Ibu nanti kita akan ketemu soal yang model seperti ini, harus pahami. Ada suatu kalimat, dua kalimat majemuk yang dia digabungkan dengan kata dan, maka dia eh, nanti lambangnya seperti ini ya. Ini dan. Seperti V kebalik itu namanya dan. Dan namanya dikatakan dan itu jika keduanya benar. Jadi P-nya benar, Q-nya juga benar, maka P dan Q dinyatakan benar kalau dia kedua-duanya benar. Ya kan? Kemudian kalau dinyata satunya benar, satunya salah itu sudah dipastikan dia tidak bernilai benar gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah disjungsi. Disjungsi itu seperti V. Ya, ini atau kalau dalam kalimat nanti kata hubungnya adalah atau. Namanya atau ya tidak semuanya benar. Nanti salah satu benar atau dua-duanya benar ya bernilai benar kan gitu. Kecuali dua-duanya salah maka akan bernilai salah ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lihat sekarang Bapak Ibu, di sini ada rumus yang nanti banyak digunakan, modus ponen dan modus tolen Bapak Ibu. Di sini premisnya satu, jika P maka Q ya. Kemudian premis yang kedua kok P maka kesimpulannya pasti Q. Atau yang mungkin jika P maka Q, kok dia premisnya apa, premis yang keduanya adalah negasi Q, maka kesimpulannya sudah dipastikan hasilnya kesimpulannya adalah negasi P ya, seperti itu. Nah, ini kalau dalam kalimat bisa dilihat, jika seorang makan nasi satu piring atau lebih maka akan kenyang. P berarti Karjono makan nasi satu piring atau lebih, maka Karjono akan kenyang. Jika seorang makan nasi satu piring atau lebih, maka akan kenyang. Negasi Ki berarti pagi ini Karjono lapar, berarti nggak kenyang, ya kan? Berarti negasi Ki. Pagi ini Karjono tidak makan nasi satu piring atau lebih. Gitu ya. Itu Bapak Ibu. Ini adalah modus ponen dan modus tolen yang nanti banyak digunakan dalam soal. Kemudian silogisme ini juga sering muncul di dalam soal Bapak Ibu. Jika P maka Q, jika Q maka R. Maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Jika mau belajar sungguh-sungguh, maka nilai tes substansi akan bagus. Jika nilai tes substansi bagus, maka nilainya akan lulus menjadi asesor. Jika belajar sungguh-sungguh, maka akan lulus menjadi asesor. Kemudian rumus ini adalah rumus ekivalensi. Artinya kalimat jika P maka Q itu sebenarnya setara jika negasi P atau Q. Ini setara, maksudnya setara. Nilai kebenarannya sama. Negasi P maka Q itu sama dengan P dan negasi Q. Ya, ini Bapak Ibu hukum di Morgan yang nanti banyak digunakan ya, seperti ini. Jika P maka Q, jika Q maka negasi P. Nah, ini yang tadi ya, seperti itu. Nah, ini yang nanti akan banyak digunakan rumus-rumus yang ada. Nah, kalau saya menjelaskan detail diri sini nanti ngajar matematika dong. Ya, baik. Sekarang kita coba Bapak Ibu. Mulai mencoba memahami soal. Biasanya, apabila ibu hamil mengkonsumsi kafein sebanyak 300 mg atau lebih setiap hari, maka berat badan bayi yang dikandung akan lebih rendah dari normal. Dokter menemukan bahwa bayi yang baru saja dilahirkan pasien itu berat badannya tergolong normal. Manakah pernyataan di bawah ini
yang secara logis dapat melengkapi argumen di atas. Maka pasien tersebut tidak pernah mengkonsumsi kafein. Maka pasien tersebut mungkin tidak pernah mengkonsumsi kafein. Maka pasien tersebut tidak pernah mengkonsumsi kafein sebanyak 300 mg atau lebih. Maka pasien tersebut kemungkinan tidak pernah mengkonsumsi kafein sebanyak 300 mg atau lebih. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini gimana cara kita membahasnya? Kita lihat Bapak Ibu di sini. Kita lihat Bapak Ibu, P-nya adalah apabila ibu hamil mengkonsumsi kafein sebanyak 300 mg atau lebih setiap hari, itu adalah P. Dan maka Q-nya adalah berat badan bayi yang dikandung akan lebih rendah dari normal. Kalau dia mengkonsumsi 300 atau lebih, maka anaknya akan tidak normal, artinya akan rendah. Kemudian ditemukan bahwa dokter menemukan bayi yang dilahirkan tergolong normal. Berarti kalau menurut ini artinya negasi Q ya kan. Kalau Q-nya kan akan lebih rendah dari normal. Di sini berat badannya tergolong normal, berarti kan negasi Q. Karena Q-nya adalah normal, negasi Q-nya tidak normal. Kita lihat rumusnya. Jika P maka Q, kok negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Jadi bisa diambil kesimpulannya adalah negasi P, yaitu negasi P berarti dia tidak mengkonsumsi ya, tidak pernah mengkonsumsi kafein sebanyak 300 mg atau lebih. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti pilihannya yang mana? Berarti yang D ya. Maka pasien tersebut kemungkinan tidak pernah mengkonsumsi kafein sebanyak 300 mg atau lebih. Oke. Itu caranya ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, dengan dilakukannya pelatihan manajerial, kualitas karyawan akan meningkat. Karena selama ini tidak dilakukan pelatihan manajerial, maka kualitas karyawan tidak dapat meningkat, katanya seperti itu. Di sini perlu diingat Bapak Ibu. Pertanyaannya, manakah pernyataan di bawah ini yang bentuk penalarannya setara dengan ini? Walaupun secara matematis ini perumusannya tidak tepat, tapi karena yang ditanya adalah setara ya, berarti kita lihat seperti itu. Kita lihat Bapak Ibu. Tadi P-nya adalah apa? Dengan dilakukannya pelatihan manajerial, maka Q-nya adalah kualitas karyawan akan meningkat. Gitu. Kemudian pernyataan yang kedua, karena tidak selama ini tidak dilakukan pelatihan manajerial atau negasi P berarti, maka kualitas karyawan tidak meningkat, berarti negasi Q. Ya, negasi P maka negasi Q. Nah, yang ditanyakan adalah yang setara, kalimatnya yang setara. Kita lihat Bapak Ibu. Jika P maka Q di situ dengan diberikannya pengobatan tusuk jarum, risiko penyebaran kanker pada pasien akan berkurang. Ya, kalau dibuat negasinya, berarti selama ini sang pasien kanker tidak memperoleh pengobatan tusuk jarum, maka risiko penyebaran kanker tidak akan berkurang. Itu ya Bapak Ibu. Dari kalimat ini maka pilihannya adalah yang C. Ini yang sama. Yang lain boleh dicek nanti Bapak Ibu ya, apakah benar atau tidak. Silahkan. Kemudian berikutnya, yang ketiga, jika suatu mesin cetak di perusahaan mampu beroperasi dengan kecepatan 25 kertas per menit dan semua tenaga administrasi mampu mengetik dengan kecepatan 60 kata per menit dengan akurat, maka pihak perusahaan akan membatalkan rencana pelatihan tapi mungkin menambah fasilitas mesin cetak. Nah, ini pernyataannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, semua mesin cetak yang di perusahaan mampu beroperasi dengan kecepatan ini, namun pihak perusahaan jadi melakukan pelatihan tanpa menambah fasilitas mesin cetak. Kita bahas Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita melihat dari sini Bapak Ibu, jika semua mesin cetak di perusahaan mampu beroperasi dengan kecepatan itu, dan berarti ada kata-kata dan, berarti dia disjungsi. Ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian maka pihak perusahaan akan membatalkan rencana pelatihan, tapi mungkin menambah fasilitas cetak. Di sini adalah R-nya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, semua mesin cetak di perusahaan mampu beroperasi dengan kecepatan sekian, namun pihak perusahaan menjadi melakukan pelatihan tanpa menambah fasilitas. Kalau dilihat dari sini, berarti Bapak Ibu bisa disimpulkan. Kita dilihat Bapak Ibu, ini artinya P dan negasi R. Tadi di sini jika P dan R benar, maka akan R. Ini kesimpulannya di sini bahwa P dan negasi R, berarti ada yang tidak benar yang di sini kan gitu. Itu logikanya seperti itu ya Bapak ya. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah negasi
negasi Ki. Karena P-nya sudah benar, ya, berarti negasi Ki. Nah, negasi itu apa? Semua tenaga administrasi mampu mengetik, berarti negasinya adalah tidak semua tenaga administrasi mampu mengetik. Itu jawabannya ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi jawabannya jelas di situ. Itu yang ketiga. Oke, berikutnya. Di sini Bapak Ibu banyak kalimat yang mungkin perlu dicermati ya. eh, PT Motor Kit, salah satu perusahaan yang bergerak dalam sektor otomotif, memberikan berbagai fasilitas kepada setiap pegawai tetap PT Motor Kit yang telah bekerja sedikitnya 3 tahun. Ini artinya kalau kita buat, jika bekerja 3 tahun, maka diberikan fasilitas. Itu artinya jika P, maka Q. Begitu juga di sini, memberikan bonus atau penghargaan kalau dia berprestasiannya, jika berprestasi maka diberi bonus, maksudnya begitu. Ini kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, jika P-nya adalah telah bekerja sedikitnya 3 tahun, maka akan diberikan fasilitas, ya, akan diberikan fasilitas. Kemudian kalau dia berprestasi, maka akan diberikan bonus, itu Bapak Ibu. Nah, yang kita diminta pertanyaan di sana adalah yang apa namanya yang bertentangan, kalimat yang bertentangan. Kalau kalimat yang bertentangan kita lihat sekarang PT Motorkit tidak pernah sekalipun memberikan sanksi bagi karyawannya, tidak ada hubungannya seperti itu. Kalau yang ini, pegawai PT Motorkit yang memiliki masa bakti kurang 3 tahun tidak mungkin mendapatkan bonus prestasi. Mungkin nggak Bapak Ibu? Mungkin, karena di sini tidak yang diberikan bonus itu karena prestasinya, bukan karena masa kerja. Kalau masa kerjanya itu karena diberikan fasilitas, ya Bapak Ibu. Jadi ini bertentangan yang ini ya. Oke, begitu juga yang ini, yang memiliki masa bakti kurang dari 3 tahun belum berhak mendapatkan fasilitas. Ini nggak bertentangan, benar kalau yang itu. Kalau yang ini, fasilitas yang diberikan belum tentu meningkatkan kesejahteraan para pegawai. Oh iya, jelas ya, belum tentu. Ya, oke. Jadi itu Bapak Ibu sekilas yang mungkin nanti akan menjadikan apa ya, Bapak Ibu harus kerja keras di sini berpikirnya untuk berpikir logika, berpikir secara kreatif ini apa namanya, kritis ini cukup luar biasa memang. Jadi membutuhkan kemampuan kita dalam logika, nalar logika yang dibutuhkan, dan tidak menutup kemungkinan banyak yang salah ya Bapak Ibu. Ya itu termasuk saya bisa jadi ya juga, saya juga salah bisa jadi ya. Nggak ada manusia yang sempurna ya Bapak Ibu ya. Tapi ini adalah rumus-rumus yang sesuai dengan matematika yang saya jelaskan seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Bagi yang belum subscribe, tolong bantu klik subscribe, like, dan lonceng agar mendapatkan notifikasi pada video berikutnya yang bermanfaat untuk peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.